Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia Nur Saida dengan NIM 23851100006 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 4A. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi pembelajaran SKI. Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang bagaimana sih masa kejayaan Islam di Andalusia? Nah, di sini kita akan mencari jawabannya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas terkait materi masa kejayaan Islam di Andalusia. Jadi, apa itu Andalusia? Andalusia, atau dalam bahasa Arab disebut Al-Andalus, adalah sebutan untuk wilayah semenanjung Iberia yang dikuasai oleh umat Islam sejak tahun 711 hingga 1492 Masehi. Wilayah ini mencakup sebagian besar Spanyol dan Portugal saat ini. Nama Al-Andalus sendiri berasal dari kata Vandalusia yang merujuk pada suku Vandal yang pernah menguasai wilayah ini sebelum kedatangan Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, Al-Andalus pun menjadi identitas yang unik bagi peradaban Islam Spanyol yang berkembang di sana. Bagaimana Islam masuk ke Spanyol? Jadi, pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim dari Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq Ibn Zaid menyeberangi Selat Gibraltar yang sempit. Mereka datang atas undangan Count Julian, penguasa Ceuta, yang meminta bantuan melawan Raja Rodrik dari kerajaan Visigoth. Dalam pertempuran Guadalete, pasukan Muslim berhasil mengalahkan Raja Rodrik secara telak. Kemenangan ini pun membuka jalan bagi ekspansi Islam ke seluruh semenanjung Iberia. Hanya dalam waktu 7 tahun, hampir seluruh wilayah Spanyol jatuh ke tangan Muslim. Penaklukan yang relatif mudah ini terjadi karena dukungan penduduk lokal yang lelah dengan penindasan Visigoth, serta kebijakan toleran yang diterapkan penguasa Muslim terhadap penduduk Kristen dan Yahudi. Sekarang kita masuk ke masa kejayaan. Selama 3 abad, dari abad ke-8 hingga ke-11 Masehi, Andalusia mengalami masa keemasan yang tak tertandingi dalam sejarah Eropa. Periode ini menjadi saksi lahirnya peradaban multikultural yang menakjubkan, di mana toleransi dan kemajuan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya. Yang pertama, di kehidupan beragama dan sosial. Yang paling memukau dari peradaban Andalusia adalah konsep convivencia, kehidupan harmonis antar agama. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dalam kedamaian yang luar biasa. Non-Muslim pun diberikan kebebasan penuh untuk menjalankan agama mereka dengan membayar jizyah sebagai pajak perlindungan. Toleransi ini menciptakan masyarakat yang kaya akan keberagaman budaya dan pemikiran. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan. Cordoba berkembang menjadi mercusuar ilmu pengetahuan terbesar di Eropa. Perpustakaan Cordoba yang legendaris pun menyimpan lebih dari 400.000 manuskrip, jauh melampaui perpustakaan manapun di Eropa di masa itu. Para ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan karya-karya Yunani kuno, tetapi juga mengembangkannya. Matematika, kedokteran, astronomi, hingga filsafat mencapai kemajuan revolusioner yang kemudian menjadi fondasi kebangkitan intelektual Eropa. Adapun kemajuan teknologi dan arsitektur. Kemajuan teknologi Andalusia tampak nyata dalam sistem irigasi canggih yang mengubah tanah tandus menjadi lahan yang subur. Arsitektur pun menunjukkan seperti Masjid Cordoba dengan pilar-pilar merah putihnya yang ikonik dan Istana Alhambra di Granada yang memukau dunia. Menjadi bukti kecanggihan teknik bangunan, Andalusia juga memperkenalkan tanaman-tanaman baru ke Eropa, seperti jeruk, beras, tebu, dan kapas. Adapun di perdagangan dan ekonomi. Secara ekonomi, Andalusia menjadi jantung perdagangan antara 3 benua, yaitu benua Eropa, Afrika, dan Asia.
Dinar emas Andalusia menjadi mata uang yang dihormati dan diterima di seluruh Eropa. Kota-kota besar seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada berkembang menjadi pusat ekonomi yang makmur. Masa kejayaan ini membuktikan bahwa toleransi, ilmu pengetahuan, dan perdagangan yang adil adalah kunci kemajuan peradaban yang sesungguhnya. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh penting. Selanjutnya, Andalusia, permata peradaban Islam di Eropa, melahirkan tokoh-tokoh besar yang mengubah sejarah dunia. Jadi, mari kita mengenal 4 sosok legendaris yang membangun kejayaan Islam di semenanjung Iberia. Yang pertama, ada Abdurrahman I, sang pelarian Umayyah yang tiba di Spanyol di tahun 755 Masehi. Ia menyatukan wilayah yang terpecah dan membangun fondasi dinasti Umayyah Andalusia. Cucunya, Abdurrahman III, membawa Andalusia ke puncak kejayaan dengan memproklamirkan Khalifah Cordoba. Di bawah kepemimpinannya, Cordoba pun menjadi kota termakmur di Eropa, sehingga menyaingi Konstantinopel dan Baghdad. Dunia intelektual Andalusia melahirkan Ibnu Rushdi atau Averroes, filsuf besar yang memadukan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Islam. Karyanya menjadi jembatan ilmu pengetahuan antara dunia Islam dan Eropa, menjadikannya bapak rasionalisme yang mempengaruhi pemikiran Barat. Selanjutnya, Ibnu Sina atau Avicenna, dokter dan filsuf jenius yang karya medisnya yaitu Al-Qanun fi al-Tibb menjadi rujukan utama kedokteran Eropa selama berabad-abad. Keempat tokoh ini membuktikan bahwa Andalusia bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga mercusuar peradaban yang menerangi dunia dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaannya. Selanjutnya, pengaruh yang masih terasa hingga saat ini. Yang pertama, ada arsitektur dengan gaya Moorish yang masih terlihat di bangunan Spanyol. Yang kedua, bahasa dengan ribuan kata di dalam bahasa Spanyol yang berasal dari bahasa Arab. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah dan karya-karya ilmiah yang telah diterjemahkan. Yang keempat, ada musik dan seni, yaitu flamenco dan musik Andalusia. Yang kelima, yaitu kuliner, yang berbagai hidangan dan rempah-rempahnya. Jadi, kesimpulannya, masa kejayaan Islam di Andalusia membuktikan bahwa peradaban Islam pernah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dan toleransi di dunia. Selama hampir 8 abad, Andalusia menunjukkan bagaimana berbagai agama dan budaya bisa hidup harmonis sambil menciptakan kemajuan yang luar biasa. Jadi, pembelajaran yang dapat diambil dari Andalusia diantaranya pendidikan, toleransi, dan inovasi adalah kunci kemajuan peradaban. Jadi, mari kita teladani semangat para ilmuwan Muslim Andalusia untuk terus belajar dan berkarya.